Bismillah, kali ini kita ngupas chapter 3 dari International Business tentang Economic Development dan Political Economy. Kita ngupas seperti di Egypt, Bang Husni Mutimur, bukan Mubarak, bagaimana dia selama ini membuat negaranya menjadi sebuah negara yang salah satu negara yang diperhitungkan dengan sustainable growth. Kemudian bagaimana melihat sebuah economic development dari sebuah negara itu tidak hanya berdasarkan dari GNI-nya saja, tapi karena kalau GNI saja akan misleading, tapi dengan melihatnya dengan purchasing power parity juga. Kita lihat untuk chapter yang ketiga kali ini tentang political economy dan economic development. Nah, ini adalah di downtown dari saudaranya di Aero, yaitu Kairo. Di Kairo, pertumbuhan salah satu Arab yang negara yang diperhitungkan, kemudian kedekatan dengan US, pemerintahan Obama di waktu dulu itu, namun karena ada Egypt Spring, pergerakan dari media sosial, kemudian bagaimana negara tersebut untuk meresetting terhadap apakah salah satunya dengan demokrasi ataupun lebih ke radikal Islamik nantinya. Mari kita lihat tentang seputar dari Mesir dan Kairo. Nah, kalau kita lihat di sini, reformasi ekonominya sudah sangat luar biasa, sangat bagus. Kemudian liberalisasi, artinya bagaimana dari global atau foreign itu investasi foreign direct investmentnya juga sudah sangat bagus. Kemudian investasi regulasinya, deregulasi dari investasi asing, kemudian tax cuts juga, kemudian tarif cut untuk impornya, artinya sudah on the right track dari sisi, kalau dilihat dari sisi economic growth juga 2-4% di awal-awal tahun 2000, kemudian bisa akselerasi menjadi 7%. Tentu prestasi yang sangat luar biasa bagi Mesir. Dan kalau kita lihat ekspor juga 3 kali lipat meningkat di tahun 2004, kemudian 9 billion menjadi 25 billion di tahun 2010. Kalau dilihat dari ekspor yang sampai 3 kali lipat, kemudian FDI yang dari 4 billion tahun 2004 kemudian menjadi 11 billion di tahun 2008, tentu di situ menjadi sebuah emerging economies bagi Egypt di tahun 2008. Nah, kenapa masih terjadi hal-hal yang problem? Kemudian ada Arab Spring, ya, Egypt Spring khususnya, ada pergerakan media sosial kemudian menggulingkan Husni Mubarak, karena kalau dilihat di under carpetnya, kalau di atas permukaannya bagus seperti itu, misalnya dari FDI, dari ekspor, dari economic growth-nya, kemudian sustain dari per tahun dia, kemudian topnya di tahun 2004, 2008 dia triple, kemudian akselerasi growth-nya sampai 7%. Namun di under carpetnya, di bawah karpetnya ternyata masih banyak problem yang harus diselesaikan. Misalnya adalah ditambah lagi dengan krisis global yang menyebabkan beberapa negara, tidak hanya di Egypt, di belahan dunia itu mayoritas terkena dampak dari krisis global tahun 2008-2009. Di samping itu juga yang mendasar sekali adalah gap yang sangat besar antara the have and the poor.
Kalau kita lihat di sini adalah 44% dari masyarakat Mesir, Egyptian itu dikategorikan adalah masyarakat yang the poor. Nah, ini sangat luar biasa kalau 44%, artinya banyak problem di negara ini terbelah menjadi dua. 50%-nya the have, hampir 50%-nya juga, hampir separuhnya itu adalah the poor. Dimana rata-rata untuk income itu kurang lebih sekitar 100 dalam satu bulan, $100. $100 dikurskan di Mesir ya, mata uang Mesirnya itu kurang lebih, kalau di Indonesia berarti sekitar 1,5 juta dalam satu bulan. Artinya di sini the poor-nya, the have-nya itu, dan ekonomi yang faktor-faktor ekonomik yang perusahaan terus private terutama, dia tidak bisa memberikan keadilan karena kesenjangan yang masih sangat luar biasa di antara the have sama the poor. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari surface-nya ya. Kalau dilihat dari permukaan, memang pertumbuhan ekonominya sudah sustain, sudah growth-nya sudah bagus, akselerasi sampai 7%. Kemudian dia pertumbuhannya yang berkelanjutan 2-4%. Kemudian FDI-nya, Foreign Direct Index-nya sudah sampai triple. Kemudian ekspornya juga billion to billion, 11 billion. Kemudian deregulasi di bidang ekonomi, kemudian tarif cut, sehingga banyak global product itu ada di market di Egypt. Mungkin case-nya di tahun dulu pernah case kita kena krisis juga di global dan berdampak sangat terhadap ekonomi dan moneter dan ekonomi di Indonesia. Itu hampir sama mungkin case-nya dengan di Indonesia. Service-nya kita bagus, kelihatannya growth pertumbuhannya sustain, tapi menyisakan problem yang mendasar, yaitu gap atau disparitas yang sangat tinggi antara the have sama the poor ya. Kemudian Husni Mubarak ya. Husni Mubarak ini sudah menguasai sekitar 4 abad di Mesir. Kemudian pemerintahan yang korupsi, kemudian keluarga dari presiden tersebut, Husni Mubarak ini, yang memiliki billion saving di bank, tapi banknya ada di luar di Mesir. Cuma kalau dilacak dia ketemu bahwa memiliki kekayaan yang berada di luar Mesir banyak. Nah, sehingga di 2011 itu adanya sosial media yang masif, Facebook, Twitter, kemudian informasi yang semakin transparan, dan banyak orang yang memahami betul kondisi yang sebenarnya terjadi, sehingga street action itu terjadi di Mesir. Mereka banyak melakukan demo dan menguasai Square, Tahrir Square, kemudian meminta untuk resign bagi Mubarak government agar mengundurkan diri. Kemudian 2011 Mesir itu militernya menguasai kembali untuk menjaga stabilitas negaranya dan melakukan pemilihan umum, namun gagal di tahun 2011, tepatnya di bulan Maret. Nah, apakah nantinya Mesir menjadi negara yang more demokratik dengan adanya Spring Street Action sini, dengan di internet dan sosial media Facebook, Twitter itu akhirnya demonstrasi yang ratusan ribu masyarakat Mesir yang turun di Kairo, kemudian akan kembali ke totalitarian government atau radikal Islamic Party. Itu nanti setelah kita lihat dari bagaimana mereka masyarakat itu di sana, dan political party tentunya yang memiliki peran. Nah, kalau kita lihat dari
review case di atas tentang Egypt, kita melihat bahwa ada kaitan antara political system, economic system, legal system, kemudian bagaimana kita melihat bahwa political economy itu berpengaruh kepada economic development. Tentu di situ kalau dilihat dari chapter sebelumnya, negara-negara yang more demokrasi seperti di Poland, kemudian perbaikan sistem internal negaranya, deregulasi, privatisasi, dan berdampak terhadap sustainable economic development. Nah, kalau dilihat dari economic development, maka salah satu ukuran untuk economic development sebuah negara itu adalah pakai gross national income atau GNI. GNI itu misalnya mengukur memperbandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Nanti ada tabelnya. Misalnya kita ambil contoh di sini tahun 2009 tuh negara-negara yang kaya dengan income yang terbesar, income gross nasionalnya per kapitanya itu. Nah, kalau kita lihat misalnya ada Jepang, ada Sweden, ada Switzerland, US yang salah satu negara terkaya, kemudian disusul dengan China, India. Nah, kita melihat kita contohkan Jepang, negara kaya dengan GNI per kapitanya 38.000, kemudian China 3.000, kemudian India 1.000. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, itu kita lihat. Nah, tentu kalau melihat dari dalam hal konteks bisnis, tidak hanya GNI, tidak hanya gross national income per kapitanya, income per kapitanya yang kita lihat, tapi karena tentu nanti kaitannya dengan, kalau kaitannya dengan bisnis, misalnya apakah dengan real income, itu menjadi lebih penting lagi. Real income itu bisa diukur dengan P3, PPP, atau PKB, atau bukan political party ya, P3-nya di sini adalah purchasing power parity. Jadi misalnya kalau dia GNI-nya tinggi, tapi di purchasing power parity-nya juga lebih tinggi, tentu di situ berarti negara tersebut, saya ambil contoh di sini ada Switzerland. Switzerland itu GNI income per kapitanya lebih tinggi daripada US. Income per kapitanya 65.000, sedangkan US 46.000. Namun PPP-nya itu ternyata lebih tinggi di Switzerland. Di Swiss itu ternyata harga-harga untuk atau purchasing power parity-nya lebih tinggi, artinya bahwa masyarakat US itu lebih afford atau lebih murah dalam hal produk baik barang maupun jasa dibandingkan dengan negara Swiss. Nah, pertimbangan antara GNI dan PPP ini menjadi penting dalam menjalankan bisnis. Misalnya kalau di international business untuk expand di negara-negara yang GNI-nya tinggi tapi PPP-nya juga tinggi, tentu di compare lagi bisa jadi lebih menarik, atraktif untuk market yang GNI-nya di bawahnya sedikit tapi dia PPP-nya sangat rendah. Contohnya di Switzerland atau di US. Nah, ini kita klasifikasikan antara upper high income, kemudian yang red ya di Australia, kemudian di Eropa dan di US. Mereka menguasai karena high income, kemudian yang low income itu yang orange, kemudian lower lagi ada yang Indonesia itu blue ya, lower middle, masih lower middle income di tahun 2009. Kalau sekarang mungkin di upper middle income. Nah, kalau kita lihat di rich country itu terbelah di 3 kontinen, di belahan dunia Amerika, kemudian di Eropa ini sama di Australia. Nah, kalau misalnya di split lagi di
Eropa, kalau misalnya kita mau berbisnis di negara Eropa, tidak hanya